Berkali-kali kamu aku kesempatan buat beresin soal judi ini. Tapi ini soal Ella. Oh my god, sorry. Kita akan mulai hari ini untuk syuting pertama series Menduda. Semoga lancar. Semoga 1425 3 1. Hai semuanya, gua Dimas. Selamat datang di kehidupan Duda. Ya, ini ketawa-ketawa Duda memang begini ya. Senyum-senyum tapi ternyata hatinya kalau misalnya ditanya, sedih juga. Terus ngapain sih? Oke, awal pertama kali saya gabung dengan series ini pertama langsung dari Mas Salman Aristo. Itu kontak karena dulu pernah ada pembicaraan mau kerja bareng tapi nggak sempet kejadian. Tapi akhirnya Ding, gue punya cerita nih kayaknya seru, boleh nggak? Kita udah beda. Ya kan biar kita yang beda dong, Les. Suatu malam gitu gue dapetin ide tertentu gitu, terpicu begitu saja dari sebuah judul series lain gitu, terus langsung pick up gitu, kalau judulnya Menduda lucu kali ya. Nah sebagai Duda beneran dalam kehidupan nyata, gue memberikan insight gue gitu, maksudnya pengalaman gue yang akhirnya juga mungkin jadi inspirasi juga dan ditulis juga di series ini gitu. Jadi sepertinya memang series Menduda ini memang kayaknya diciptakan untuk gue. Yes, let's go party baby! Pertama adalah ketika kita masuk ke wilayah sebuah hubungan pernikahan yang terpecah, yang masuk di dalam common culture kita adalah janda. Ngoing-ngoing tuh. Janda tuh begini, janda tuh begitu. Sementara Duda ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Lalu kenapa sih jadi Duda? Apa sih rasanya menjadi Duda? Bagaimana kendalanya gitu? Male vulnerability ini nih buat gue tuh menarik sekali gitu, dilihat dari situasi di mana biasanya orang cenderung melihat tanpa banyak konflik, tanpa banyak drama kan seperti kayak kalau laki-laki pasti bisa menjalaninya dengan lebih less drama gitu. Tapi sebenarnya ya enggak. Cowok tuh dianggap harus tough, harus nggak boleh sedih, nggak boleh merasakan emosi-emosi yang ya mungkin dianggap cemen gitu ya di masyarakat itu. Sementara sangat kerap dirasakan oleh orang-orang yang pernah menjadi Duda. Nah gue mencoba untuk memotret itu datangnya sih dari usaha untuk mencoba mempelajari kisah-kisah baru lagi sih sebenarnya. Anggi laki-laki? Iya, laki-laki. Ini rumah gue, jadinya gue tinggal sendiri karena anak gue, Ella sudah tinggal bersama ibunya Desi. Jadi kita mesti pinter-pinter bagi waktu, kadang gue juga jemput sekolah segala macam. Jadi kangen kalau misalnya ngomongin Ella ya. Ayah Dimas itu baik banget, keren banget. Ayah selalu tahu apa yang aku mau, seru juga. Pokoknya ayah itu seru banget. Awal-awal sih kasihan. Tapi kan dia begitu juga karena ulahnya dia. Jadi ya mau gak mau kan harus jadi Duda ya. Paling susah tuh sebenarnya dia galaunya sih. Gak fokus sama kerjaannya gitu. Itu dia. Jadi kayak yang dipikirin tuh si Anu gitu. Iya, jadi kayak berentet terus gitu. Jadi bukan masa depan anak dan keluarganya juga, masalah pekerjaan dan lain juga. Sih ya. Iya. Iya juga sih. Jadi kena kita semua gitu. Ya kita ngerembet semua lah gara-gara dia. Cuma ya awalnya kita sayang, awalnya Anggoro care dan segala macam. Cuma ya yang namanya mau berubah lebih baik kan harus dari dirinya dia sendiri juga. Asik. Ini bapak-bapak nih kalau ngomong gitu. Gitu loh, itu ya Kak. Capek Dennis. Bener. Dimas itu semenjak jadi Duda yang bikin paling susah adalah karena dia masih kepengen terlibat sebagai seorang suami dan ayah. Walaupun kalau ayah emang gak digantiin, tapi kan kalau ke istri dia udah jadi mantan dong, gak bisa terlalu ikut campur sama urusan pribadi istrinya. Tapi kayaknya sih masih kepo. Dan ya sebenarnya sih perpisahan ini atau perceraian ini siapa sih yang mau gitu ya. Apalagi gue masih sayang sama Desi sebenarnya, tapi mungkin ya I did some mistakes, jadi ya mungkin ada batasannya. Jadi ya
Makan sendiri. Dimas dan Gading hampir sama. Hampir. Lebih dari 70% itu sama. Jadi ya Duda sebenarnya orangnya menyenangkan. Selalu membawa keceriaan di seputar teman-temannya, which is gue juga selalu nggak bisa sendiri, selalu ada teman-teman dan kita selalu seru. Gue punya bapak, hubungannya tuh ya seasik itu, kalau mau ngomong mah cuek aja gitu. Itu sama juga dengan Papa Roy. Punya adik satu yang memang kelotokan banget lah gitu ya, cewek tapi kelotokan gitu. Gue punya adik juga kayak gitu, jadi sebenarnya karakternya hampir sama. Kalau Dimas itu di matanya Astrid dia adalah sosok kakak yang sangat suportif. Jadi walaupun mereka berbeda ibu nih, gak ada rasa tirinya sama sekali. Karena Dimas ini sebagai seorang kakak bisa dibilang sangat laid back. Terus biasanya kan kalau kakak cowok kan kayak overly protective dan jadi agak micromanaging gitu ya. Tapi kalau di hubungan Dimas dan Astrid tuh sama sekali gak kayak gitu. Justru Astrid tuh sedikit punya harapan kayak, ayo dong lo tuh sebagai kakak gue, apalagi lo kakak tiri gue. You should be more, apa ya, cynical dikit lah sama gue gitu. Yang mau disampaikan di Menduda adalah bahwa laki-laki juga manusia. Waduh, jadi maksudnya jadi bisa dibilang sangat merayakan sisi vulnerable dari laki-laki terutama, dan itu kita potret dari Duda gitu ya. Gitu, kita sangat merayakan itu gitu, kita sangat meng-highlight emosi-emosi itu gitu. Satu hal, bukan lagi bicara soal move on, ini lebih ke starting over gitu. Untuk bisa memulai lagi sesuatu yang baru, ya banyak sekali yang harus selesai dengan diri kita sendiri. Nah, Menduda sebenarnya bicara soal itu gitu. Tetap sepakat atau tetap cari jalan terbaik untuk membahagiakan anaknya, karena ya anak tetap butuh bapak dan ibu gitu ya. Mungkin gagalnya kan sebagai suami istri, tapi kalau bapak dan ibu itu harus tetap memberikan 100% untuk anaknya gitu. Aku belajar banyak setelah baca skrip ini tentang percintaan, hubungan suami istri, hubungan ibu dan anak. Aku temuin di sini, jadi aku belajar banget kayak, oh iya juga ya kalau nikah begitu. Kalau misalkan amit-amit pasangan berpisah itu masalah seperti apa, tantangannya seperti apa, tuh aku banyak banget belajar dari sini dan dalam banget. Tapi nggak serius-serius banget ya, tetap yang aku suka dari skrip ini karena ini komedi yang lucu banget. Apa yang bisa diambil dari film ini? Pertama, menurut aku jangan berantem kayak ayah sama ibu di depan Ella ya. Terus juga yang paling penting jangan judi. Ya, yang terjadi harus terjadi, tapi apapun kita harus sepakati, kita harus tetap berbuat yang terbaik untuk anak kita, Ella. Thank you banget juga buat teman-teman yang selalu support gua, Safran, Bahri, Anggoro, walaupun gua bete sama lo. Tapi sebenarnya 3 orang ini sayang sama gua, nothing tulus. So thank you buat selalu bantuin Dimas. Thank you juga Bapak Martono dan adikku tersayang Astrid. Thank you buat selalu ada untuk gue ya. Thank you. Jangan lupa untuk menyaksikan serial Menduda. 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 Hanya di video. Jangan bajakan ya.